kita kerjakan yang ini. Gitu. Ini kan turunan terhadap X dari perkalian dua fungsi kan. Ini U kali V. Jadi U aksen V ditambah UV aksen. Jadi U aksen. Jadi U aksennya 2X dikurangi 1 dikalikan V ini. Plus U dikalikan turunan dari ini, V aksen. Jadi 5X pangkat 4 dikurangi 6X kuadrat. Itu ya, ini turunan ini kita dapatkan begini. Sedangkan turunan dari X pangkat 4, 4X pangkat 3. Kemudian dibagi X pangkat 8. Nah, kalau ini sampai di sini udah oke sebenarnya, nggak perlu dimudahkan. Tapi kalau kalian mau memudahkan juga bisa. Nanti kalian akan dapatkan bentuk mudahnya setelah ini di manipulasi aljabar ya. Kalian bisa dapatkan bentuk ini, 3X kuadrat min 2X min 2. Tapi sampai di sini pun sudah oke. Ini nggak masalah, sampai di sini aja ya. Ini jawaban sampai di sini saja sudah. Karena tujuan kita itu untuk mengetahui apakah Anda paham dengan operasi perkalian maupun pembagian dua buah fungsi. Jadi itu soal nomor 1 ya. Sekarang soal nomor 2. Kalian diminta mencari turunan terhadap X dari Fx bentuknya begini. Ya. X kuadrat kali sin inverse X pangkat 3. Ini artinya kalian anggap aja ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya, kan gitu. U kali V. Menjadi apa? U aksen V. Jadi U aksen itu artinya turunan terhadap X dari X kuadrat. Kalikan ini ya. Ditambah UV aksen. U dikalikan turunan terhadap X dari ini. Turunan terhadap X dari sin inverse X pangkat 3. Ya. Nah, kemudian turunan terhadap X dari X kuadrat 2X. Dikalikan ini, kan gitu. Jadi kita ini kan 2X dikalikan ini ditambah X kuadrat kali turunan dari sin inverse. Ya. Turunan dari sin inverse, kalian udah belajar turunan trigonometri ya, inverse trigonometri. Kalau sin inverse X itu sama dengan apa? Kalau sin inverse X itu 1 per akar 1 min X kuadrat ya. Nah kalau ini sin inverse U, gitu. U-nya itu X pangkat 3. Maka ini menjadi 1 per akar 1 min U kuadrat. Gitu. Dikalikan DU dx gitu kan. Kalikan dengan turunan ini X pangkat 3. Jadi ini hasilnya adalah 1 per akar 1 min X pangkat 6 kali turunan dari X pangkat 3. 3X kuadrat. Gitu. Jadi dari sini kita akan dapatkan 2X sin inverse X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dibagi akar 1 min X pangkat 6. Jadi itu jawaban F aksen X-nya ya. Nah, berikutnya mencari F inverse aksen 2. Ya, mencari F inverse aksen 2 kalau Fx-nya begini gitu. Nah, untuk sampai ke sini ya, kita tahu dulu bahwa F inverse aksen Y itu kan bentuknya begini kan. Dari pelajaran sebelumnya, F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen dari F inverse Y. Oke, Y bisa kalian ganti dengan X juga nggak masalah. Tapi lebih bagus begini. Nah, kemudian kita butuh, kalau misalkan yang ditanyakan Y-nya itu sama dengan 2, ganti aja Y-nya dengan 2 gitu. Jadi kita dapatkan F inverse aksen 2 sama dengan ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang masalahnya kita mencari F inverse 2. F inverse 2 itu berapa? Gitu. Jadi F inverse 2 itu berapa? Gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau kita masukkan, kalau Fx-nya bentuknya begini, ya, kalau kita masukkan angka 1 ke sini, ya, 1 ke sini, X-nya ganti dengan 1, ini menjadi 1 ditambah 2 dikurangi 1, hasilnya berapa? 2 kan? Oh, jadi kalau F memetakan 1 ke 2, dan F itu sifatnya 1, 1, maka F inverse itu akan memetakan 2 ke 1. Kalau 1 dipetakan oleh F kedua,
F inverse pasti memetakan kebalikannya, 2 ke 1. Jadi F inverse 2 itu nilainya 1. Nah, kemudian kita akan dapatkan 1 per F aksen 1. Nah, kalau Fx-nya begini, F aksennya berapa? 3x kuadrat ditambah 2. Gitu. Nih ya. Nah, sehingga F aksen 1 tinggal ganti X-nya dengan 1. Maka kita akan dapatkan 3 kali 1 kuadrat tambah 2, 5 kan. Jadi kita akan dapatkan hasilnya 1/5. Jadi itu jawabannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ya? Tolong nyaut kalau misalkan ada, tidak. Gitu. Belum ada, Pak. Sepertinya enggak, Pak. Oke ya. Lanjut ke paket 2 ya. Nah, di paket 2 ini kalian akan diberikan fungsi seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat kali gx kuadrat dan gx-nya sendiri 2x. Gitu ya. Ini sebenarnya diharapkan kalian menerapkan penggunaan konsep ini, turunan aturan rantai. Ya. Jadi jangan langsung dimasukin ke sini gitu. Tapi boleh-boleh juga sih, nggak masalah. Nah, kemudian kalau berikutnya fx-nya secant inverse dari 2x pangkat 3, kemudian ini mencari inverse dari mencari turunan dari fungsi inverse f ya. Inverse dari f. Kita kerjakan nomor 1 dulu. Nomor 1. Ini ya. Kita punya fx sama dengan x kuadrat kali gx kuadrat. Ini sekali lagi sama prinsipnya ya, perkalian dua buah fungsi. Ini U, ini V. Jadi U kali V, U aksen V ditambah UV aksen. U aksen artinya turunan terhadap X dari ini kan gitu, X kuadrat. Yang ini artinya UV aksen artinya turunan terhadap X dari GX kuadrat. Oke, sampai di situ. Ini aturan perkalian ya, turunan dari perkalian dua buah fungsi. Kemudian kerjakan berikutnya yang ini. Turunan dari X kuadrat 2X. Ini biasa. Ini X kuadrat kali turunan terhadap X dari ini sama dengan G aksen dari X kuadrat dikalikan turunan dari X kuadrat. Aturan rantai ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi G aksen X kuadrat kali DX ini. Nah, kemudian dari sini kita GX kuadrat. Nah, karena GX-nya itu sama dengan 2X, jadi GX kuadrat ya jadi 2X kuadrat. Gitu kan gitu. Karena GX-nya 2X. Ya. Jadi 2X kuadrat ditambah X kuadrat kali G aksen X. G aksen X kan 2 ya. Jadi kalau kita punya GX seperti ini, G aksen X kan 2. Jadi kalau G aksen dari X kuadrat ya tetap saja 2 gitu. Karena turunannya konstanta kan gitu. Jadi 2 di sini dikali dengan turunan terhadap X jadi X kuadrat 2X kan gitu. Dari sini kita akan dapatkan 4X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3. Jadi kita dapatkan 8X pangkat 3. Itu nomor 1 ya. Berikutnya nomor 2. Kalau kita punya fx-nya secant inverse dari 2x pangkat 3. Nah, ini aturan pangkat ya, tapi di sini fungsi. Gitu. Jadi kan kalau di sini gx pangkat 3, gitu, turunannya apa? 3 kali gx pangkat 2 kali g aksen x kan gitu. Ini anggap sebagai gx di sini. Gx pangkat 3. Jadi turunannya, aturan rantai itu sama dengan 3 kali GX kuadrat dikalikan turunan terhadap X dari GX ini. Oke, gitu. Nah, sehingga turunan ini menjadi berapa? Ini 3, ini ke sini, GX-nya tetap,
kuadrat dikalikan turunan terhadap X dari si GX itu. Ya. Jadi dari sini kita akan dapatkan ya 3 kali ini biasa, turunan terhadap X dari secant inverse, kalau ininya X, ini kan X, ini diganti X kuadrat kan gitu. Kalau ininya X. Tapi kalau ininya 2X, maka ganti X itu dengan 2X gitu. Ya, ganti dengan 2X kuadrat dikalikan turunan dari 2X yaitu 2 gitu kan gitu. Turunan terhadap X dari 2X 2. Jadi dari sini kalian akan dapatkan bentuk ini 2 kan. 2 kali 3 jadi 6 ya. Ini kan 2 kali 3 jadi 6. Secant inverse 2X kuadrat. Ini semuanya dikuadratkan dibagi nilai mutlak 2X akar 4X kuadrat min 1. Kalian bisa mudahkan 2X ini keluarkan 2-nya. Kalau 2-nya dikeluarkan, 6 ini berubah menjadi 3 gitu kan gitu setelah dimudahkan. Tapi di sininya jadi X gitu ya, nilai mutlak X. Nggak masalah. Oke, sampai di situ. Jadi ini bisa dimudahkan menjadi 2-nya dikeluarkan, tetap nilai mutlak X. Di sini menjadi 3 jadinya. Tapi begini juga nggak masalah. Nah, kemudian yang nomor 3, cari F inverse aksen 4. F inverse aksen 4, di mana Fx-nya begini. Ya, F inverse aksen 4. Nah, seperti biasa, kalau kita ditanya ini, pakai dulu rumus ini, kan gitu. Kita punya rumus ini, pakai dulu ini. Kemudian ganti Y-nya dengan 4. Gitu. Nah, jadi kita dapatkan F inverse 4, kan? F inverse 4 berapa? Gitu kan, masalahnya di situ. F inverse 4 sama dengan berapa? Nah, kita coba-coba di sini. Kalau saya masukkan X-nya 0 gitu, hasilnya 2. Oh, nggak cocok. Kalau coba 1 pangkat 4 tambah 1 kuadrat tambah 2, hasilnya 4. Oh, kalau gitu 1 X-nya. Artinya apa? Kalau 1 oleh fungsi F dipetakan ke 1 pangkat 4 tambah 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 4. Ini 1 ini cuma satu-satunya ya. Nggak mungkin yang lain karena sifat fungsinya ini satu-satu. Ya, kalau kita nanyain fungsi inverse artinya fungsi ini dijamin dulu satu-satu gitu ya. Atau dipilih daerahnya di mana dia merupakan fungsi satu-satu. Nah, jadi dari sini akhirnya kita dapatkan F inverse itu memetakan 4 ke 1. Jadi F inverse 4 nilainya 1. Ya. Jadi kita dapatkan nilainya 1. Jadi 1 per F aksen 1. Masalahnya sekarang F aksennya seperti apa gitu. Nah, kalau Fx-nya begini, F aksen X kan jadi 4X pangkat 3 ditambah 2X kan gitu. Nah, kalau misalkan F aksen 1 artinya ganti X-nya dengan 1. Jadi ketemunya 4 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1, hasilnya 6. Sehingga hasilnya nanti jawabannya adalah 1/6. Oke, jadi itu F inverse aksen 4. Untuk kunci tugas 2 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya. Yang tadi nomor 1, kan itu G aksen X kuadrat 2. Kenapa 2 ya Pak? Kan soalnya G X kuadrat kan 2X kuadrat. Berarti bukannya G aksennya 4 Pak? 4X. Enggak begitu. G aksen dari X kuadrat gitu. Lihat nih. Ini ya. GX itu kan sama dengan 2X kan. Oke. Nah, G aksen X apa? 2 kan? Ya, itu dulu. Artinya berapapun masuk berubah di sini, nilai fungsi G aksen selalu memetakan kedua. Gitu. Jadi, G aksen dari X pangkat 3 juga sama dengan 2. Gitu. Kenapa? Karena
tidak tergantung dari variabel lagi dia konstanta kok turunan itu gitu. Paham sampai di situ? Jadi G aksen dari Paham, Pak. Terima kasih. 3x kuadrat juga sama dengan 2 gitu. Kenapa? Karena fungsi G aksen itu fungsi konstan gitu. Kalau dilihat di sininya ya. Paham? Itu yang penting. Bukan G aksen, bukan turunan dari G aksen X kuadrat, bukan turunan dari GX kuadrat, bukan. Bukan turunan dari GX kuadrat gitu. Kalau GX kuadrat memang seperti yang kamu bilang tadi, beda ini maksudnya, paham? Tadi kan mikirnya gini kan, kalau GX kuadrat ini sama dengan kan 2 kali X kuadrat kan gitu ya, sama dengan 2X kuadrat. Jadi kemudian G aksen dari X kuadrat, kamu mikirnya begitu kan? 4X gitu ya? Enggak itu maksudnya. Bukan G aksen dari X kuadrat, ini bukan. Ini enggak benar. Oke? Paham, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau ini sudah kelompok 3 ya, pakai 3. Nah, di sini fx ini. Oh, ini perkalian 2 fungsi saja ya. Kalau yang ini gabungan dari fungsi trigonometri dengan inverse. Oke, kita mulai dengan yang nomor 1 dulu. Nomor 1 ya, pakai 3, nomor 1. Turunan dari ini. Ini kan perkalian 2 fungsi ya, U kali V. Maka turunannya adalah U aksen V tambah U kali V aksen. U aksen maksudnya turunan terhadap X dari ini kan gitu. Ini ya. Ditambah kali V, U aksen V ditambah U dikalikan turunan terhadap X dari ini. Ya. Oke. Nah, kemudian turunan terhadap X dari ini gunakan aturan rantai juga. Ini turunannya sama dengan 4 kali ini pangkat 3 dikalikan turunan di dalamnya. Kali 2X ini kan. Ini turunan ini kalikan dengan ini. Ditambah ini dikalikan turunannya. Turunan dari ini. Ini adalah 6X kuadrat dikurangi 3 kan gitu. Ya sudah, sekarang kalau kita mau sedikit mudahkan, X kuadrat tambah 1 keluarkan gitu. Ini kan ada X kuadrat tambah 1 pangkat 3 keluarkan. Ini ada X kuadrat tambah 1 pangkat 3. Keluarkan juga. Jadi begini kan dikeluarkan. Yang ini tinggal jadi berapa? 4 kali 2X, 8X ya. 8X kali ini. Ya, 8X kali ini ditambah yang ini tinggal pangkat 1 kan, karena yang pangkat 3 udah dikeluarkan sebagian. X kuadrat tambah 1 kali ini. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Begini juga sudah oke gitu ya. Yang penting konsep menggunakan turunan dari perkalian 2 buah fungsi, yang ini sudah oke juga. Tapi kalau ini kita ingin bentuknya lebih sederhana. Kalau mau bisa juga disederhanakan lagi, tapi cukuplah sampai di sini. Nah, kemudian soal nomor 2. Ini kotangen dari GX gitu kan, anggaplah ini GX. Kotangen dari GX. Turunan dari kotangen masih ingat nggak? Yaitu min kosekan kuadrat dari GX itu kan. Min kosekan kuadrat dari GX itu ya. Min kosekan kuadrat dari GX itu kali turunan dari GX gitu kan, itu terhadap X. Ya. Sehingga dari sini kita dapatkan min kosekan kuadrat dari tangen inverse X kuadrat dikalikan ini. Kalau ddx dari tangen inverse X kan sama dengan 1/1 tambah X kuadrat ya. Kalau X ininya X. Nah kalau ininya 2X kuadrat yang artinya di sini X kuadrat dikuadratkan. Gitu. Ganti X-nya dengan X kuadrat.
Tapi jangan lupa karena ini fungsi, kalikan lagi turunan dari terhadap X dari ini. Turunan rantai ya, dikalikan dengan turunan dari X kuadrat. Nah, turunan dari X kuadrat kan 2X. Yang ini juga jadi X pangkat 4. Sehingga dari sini kita akan dapatkan jawabannya ini ya. Ini dikalikan dengan 2X dibagi 1 tambah X pangkat 4. Oke, supaya tampilannya lebih indah, kita tulis saja 2X-nya di sini ya, kedepankan. Min 2X dikalikan dengan kosekan kuadrat tangen inverse X kuadrat dibagi 1 tambah X pangkat 4. Oke, jadi itu bentuk akhirnya ya. Nih. Kemudian nomor 3 ya, sampai di sini. Nanti saya ini kan ya, saya kasihkan ini ke WA-nya ya. Nggak usah capek-capek nyatet, tapi yang penting ngerti dulu. Fungsi f begini, ya, diketahui fx begini. Ditanya f inverse aksen 1. Nah, seperti biasa, kalau kita ditanya begini, kerjakan dulu rumusnya, ingat ini. Ya, rumusnya kan ini. Kemudian karena di sini y ditanya 1, ya artinya y-nya ganti dengan 1, itu aja. Jadi f inverse aksen 1 sama dengan seper f aksen dari f inverse 1. Masalahnya sekarang f inverse 1 berapa kan gitu. Kalau fx begini, coba-coba sekarang. Tapi kalau ketemu itu hasilnya adalah unik gitu ya. Karena ini merupakan fungsi satu-satu. Ya, kita coba 0 masukkan ke sini. 0 ditambah 0 dikurangi 1 nilainya min 1, nggak cocok ya. Kalau kita coba 1, misalkan 1 pangkat 5 tambah 1 pangkat 3 dikurangi 1. 1 ditambah 1 dikurangi 1 hasilnya 1. Oh, cocok. Oh, kalau gitu 1 dipetakan oleh fungsi f ke 1. Oh, kalau begitu f inverse 1 sama dengan 1 kan gitu. Kenapa? Karena 1 dipetakan ke 1 juga. Jadi f inverse 1 hasilnya 1. Jadi f inverse 1 ini sama dengan 1. Ganti dia dengan 1. Oh, kalau begitu kita punya f aksen 1. Kalau fx begini, f aksen x apa? 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. F aksen 1 sama dengan masukkan x-nya ganti dengan 1. Jadi 5 kali 1 pangkat 4 ditambah 3 kali 1 kuadrat. Hasilnya 5 tambah 3, 8. Jadi hasilnya adalah 1/8. Oke. Jadi itu untuk paket 3. Ada pertanyaan di paket 3 ini? Udah, Pak. Udah, oke. Sekarang paket 4. Paket 4 itu pertanyaannya tentukan f aksen x jika ini tangen. Jadi ini artinya kita punya fungsi tangen dari fungsi gx gitu ya. Anggap ini gx. Jadi tangen gx. Kemudian fx sama dengan tangen, ini juga tangen gx juga, tapi gx-nya yang berbeda ya. Bentuknya yang ke nomor 2. Dan ini fungsi inverse. Nah, kalian ingat aja turunan dari tangen apa? Ya. Jadi kita ingat bahwa tangen turunannya sekan kuadrat kan. Kalau ini tangen gx itu turunannya adalah sekan kuadrat gx kali turunan dari gx gitu kan gitu. Jadi jawabannya sekan kuadrat dari fungsi itu gx dikalikan turunan terhadap x dari gx itu. Itu dulu kerjakan tahapannya. Nah, kemudian yang ini biarkan dulu kan. Nah, kemudian turunan terhadap x dari ini. Nah, turunan dari konstanta kan 0. Turunan dari sin. Nah, ini kan min ya. Turunan dari sin sesuatu kuadrat kan gitu ini maksudnya. Itu turunannya adalah 2 kali sin ini kan gitu. Ini minnya masih ada, min 2 kali fungsi ini, sin ini, pangkat 1 kan sebenarnya, karena ini tadi kuadrat, jadi pangkat 1, dikalikan turunan dari
sin 2x min 1. Turunan terhadap 2x dari sin 2x min 1. Ya, jangan lupa. Nah, kemudian dari sini tinggal kita selesaikan. Sekant kuadrat dari ini dikalikan dengan min 2 kali sin 2x kali turunan dari sin, kan. Sin turunannya kan cos. Anggap ini sin gx gitu. Atau fungsi kan. Sin gx itu turunannya adalah cos gx kali g aksen x, kan gitu. Kali-kali turunan ini. Jadi hasilnya cos dari ini dikalikan turunan dari 2x min 1, yaitu 2. Ya, turunan terhadap x. Nah, sekarang tinggal kita kelompok-kelompokkan saja. Ini min 2, ada 2. 2 kali min 2, min 4. Kan? Bawa ke depan supaya nggak pusing. Min 4 kali sekant kuadrat dari ini. Ya. Ini sudah, ya. Tinggal kalikan sin 2x min 1 dikalikan cos 2x min 1. Jadi bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, dari kelompok, saya lihat dari jawabannya ada kelompok yang menjawab di sini sin kuadrat ini, kemudian 1 min ini jadi cos kuadrat 2x min 1 dan seterusnya. Itu juga jawaban yang benar, walaupun bentuk akhirnya berbeda sedikit dari ini. Jawaban Anda juga benar gitu ya. Jadi jawaban itu tidak, kalau untuk fungsi-fungsi seperti ini, bentuknya tidak khas jawabannya. Bisa jadi bentuknya agak beda dikit tampilannya, tapi sebenarnya itu jawaban yang benar juga. Jadi jangan khawatir kalau Anda dapat jawaban yang sedikit berbeda dari kunci ini. Ya. Nah, kemudian F aksen. Nah, ini sekali lagi. Ini tangen lagi. Tangen turunannya kan sekant kuadrat. Nah, di sini gx-nya itu adalah sin inverse 2x. Jadi kalau begitu jawabannya adalah sekant kuadrat dari ini gx ya, sekant kuadrat dari gx kali turunan dari gx, yaitu turunan dari sin inverse 2x. Nah, sekant kuadrat dari ini oke, tinggal kita cari turunan dari ini, sin inverse. Masih ingat kalau sin inverse x turunannya apa? 1 per akar 1 min x kuadrat, kan gitu. Kalau ini 2x, ganti 2x-nya, x kuadratnya dengan 2x. Jadi 2x kuadrat. Jangan lupa kalikan lagi dengan turunan dari 2x. Ya, dari sini maka kita akan dapatkan ini jadi 2 hasilnya. Jadi 2 dibagi 4x kuadrat. Ini dikalikan ini. Nah, supaya kelihatan tampilannya lebih cantik, 2-nya dibawa ke depan, jadi 2 kali sekant kuadrat sin inverse 2x dibagi akar 1 min 4x kuadrat. Jadi itu jawabannya ya. Nomor 3. Ini kalau udah berkali-kali ini kalian udah hafal kali ya caranya. Fx sama dengan ini. Dicari F inverse aksen 2. Ini, patokannya ini. Nah, kalau kita ditanya begini, ingat lagi seperti biasa rumus yang kita punya. Ini ya. Kemudian sesuaikan dengan Y-nya dengan yang ditanya. Oh, ini Y-nya 2. Oh, tulis 2 dulu. F inverse aksen 2 sama dengan 1 per F aksen dari F inverse 2. Sekarang kita mau mencari F inverse 2. Kan gitu. F inverse 2 berapa? 2. Nah, sekali lagi kita coba-coba di sini. Coba iseng-iseng masukkan 0 ke sini berapa? 4 dikurangi 0 dikurangi 0 hasilnya 4. Oh, bukan 4, kan kita butuhnya 2. Oh, jadi 0 nggak cocok. Coba 1. 4 dikurangi 1 dikurangi 1. 4 dikurangi 2, 2. Oh, ini cocok. Artinya X yang memenuhi itu 1. 1 dipetakan ke 2. Kenapa? Karena 4 dikurangi 1 pangkat 5 dikurangi 1. Oh, jadi F inverse 2 yang kita cari hasilnya 1. F inverse 2 hasilnya 1. Nah, kalau begitu tinggal kita ganti F inverse 2 hasilnya 1, ganti di sini. Nah, setelah itu kita punya ini F aksen 1. Kita harus dapat F aksen 1. Kita punya Fx begini. F aksen X berapa?
0 min 5x pangkat 4 dikurangi 1. Ini kan. Oh, karena kita butuh f aksen 1, ganti x-nya dengan 1. Jadi f aksen 1 sama dengan min 5 kali 1 pangkat 4 dikurangi 1. Min 5 kali 1 dikurangi 1. Min 6 kan. Jadi 1 per min 6, jadi min 1/6. Jadi jawabannya min 1/6. Oke, jadi itu jawaban untuk ini apa namanya nih, soal paket 4 ya. Ada pertanyaan paket 4? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Aman, Pak. Paket 5. Nah, paket 5 agak sedikit beda dikit. Nah, paket 5 itu kalian diberikan fungsi seperti ini. Kemudian dipastikan bahwa fungsi ini terturunkan. Nah, cuman masalahnya dia di 1 belum pasti nih dia terturunkan atau enggak. Tapi bisa kita buat dia terturunkan di 1. Tapi kita buat terturunkan di 1 dengan menyesuaikan nilai konstanta A dan B-nya. Karena tidak semua AB membuat turunan ini ada di 1. Jadi kita ditanya berapa sih A dan B agar fungsi F ini terturunkan di 1. Karena di selain 1 dia pasti terturunkan. Tahu nggak? Kenapa di selain 1 dia terturunkan? Kalau dia kurang dari 1 turunannya adalah 6x kan gitu. Kalau kurang dari 1 turunannya 6x, lihat aja rumus turunannya. Kalau dia lebih besar dari 1 turunannya adalah A. Jadi selalu ada turunannya di selain 1. Tapi di 1 kita perlu sesuaikan A dan B sehingga fungsi ini terturunkan di semua bilangan real sebenarnya ya. Jadi pertanyaannya adalah supaya dia terturunkan di 1 apa? Ini tentu kalian cek dulu kekontinuannya ya. Dia harus kontinu dulu di 1. Kemudian setelah itu dia harus turunan kiri dengan turunan kanannya sama gitu kan gitu. Itu nomor 1. Kalau nomor 2 ini biasa turunan dari sin GX gitu ya. Turunan dari sin GX. Sin GX, GX-nya sebentuknya seperti ini gitu. Oke, kita kerjakan. Nomor 1 dulu. Nah, jadi bentuk fungsinya seperti ini ya. Nah, pertama kita lihat kekontinuannya. Dia harus kontinu dulu. Nah, kalau dia harus kontinu di 1, artinya limit kiri dengan limit kanannya harus sama. Limit kiri dan limit kanannya harus sama. Dan harus sama dengan nilai dari F1. Nah, kita lihat limit kirinya. Masukkan ke sini limit kirinya, lihat sepintas ini dapat 3 kali 1 kuadrat. 3 kan? 3 kali 1 kuadrat hasilnya 3. Dari kanan rumusnya ini. Ganti X-nya dengan 1, ketemunya A plus B. Jadi ketemu A plus B. Kenapa? Karena X-nya diganti dengan 1 ya. Jadi sedangkan F1-nya sendiri sama dengan 3 kali 1 kuadrat. Hasilnya 3. Jadi kita menyamakan 3 ditambah sama dengan ini, sama dengan ini. Ketemunya 3 sama dengan A plus B. Ini yang membuat dia memenuhi sifat kekontinuan ya di titik 1. Yaitu A tambah B harus sama dengan 3. Nah, kemudian berikutnya kita lihat turunan kiri dan turunan kanan. Nah, karena kalian udah tahu rumus-rumus turunan, kalian nggak usah pakai definisi untuk ngitungnya ya. Turunan kiri ya langsung aja pakai aturan turunan gitu, 6x gitu. Turunan kanannya A gitu kan gitu. Dari sini kalian dapatkan turunan dari kiri dari F aksen ketemunya ya. Di sini kan 6x, ganti x-nya dengan 1, jadi 6 kali 1, 6. Sedangkan turunan dari kanan, ini nilainya A, ini konstanta. Berapapun di sini, nilainya adalah konstanta itu sendiri. Jadi dari sini, karena turunan dari kiri dan kanan harus sama, artinya A harus sama dengan 6, gitu kan gitu. Nah, jadi kita punya dua persamaan ini. A sama dengan 6, A tambah B sama dengan 3. A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan berapa? Min 3. Jadi ketemu A-nya 6, B-nya min 3 gitu jawabannya.
Nah, kemudian soal nomor 3. Ini kita punya fx begini, tanya f inverse aksen 1 berapa. Masih ingat seperti biasa begini. Kemudian karena ditanya 1, ganti y-nya dengan 1, kita dapatkan bentuk ini. Nah, kemudian baru mulai mikir gitu. F inverse 1 berapa ya? F inverse 1 berapa ya? Jadi kita main coba-coba lagi di sini. Supaya ininya hasilnya sama dengan 1. Coba 0 dulu. 4 dikurangi 0 dikurangi 2 kali 0. 4. Oh, nggak cocok, nggak bisa. Kita butuhnya hasilnya 1. Coba masukkan 1 di sini. 4 dikurangi 1 pangkat 5 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3. 4 dikurangi 1 dikurangi 2. 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Oh, cocok. Oh, jadi X-nya 1. Kenapa? Karena 1 akan dipetakan ke 1. Nah, kalau begitu F inverse dari 1 berapa? Oh, 1. Dari hubungan ini ya, 1 dipetakan oleh F ke 1. Jadi F inverse memetakan 1 ke 1 lagi. Jadi dapat F inverse 1 hasilnya 1. Nah, kemudian sekali lagi F aksen 1 berapa? Kita punya Fx begini. Cari dulu F aksen X. F aksen X 0 dikurangi 5X pangkat 4 dikurangi 6X kuadrat. Kemudian ganti X-nya dengan 1. Maka kita dapatkan min 5 kali 1 pangkat 4 min 6 kali 1 kuadrat. Min 5 kali 1 dikurangi 6 kali 1. Min 5 min 6. Min 5 dikurangi 6 min 11 ya. Jadi dapatnya min 11. Dari sini maka apa yang kita cari hasilnya adalah min 1/11. Min 1/11. Jadi itu kunci jawaban untuk tugas paket nomor 5. Oke, sudah saya tuntaskan penjelasan mengenai kunci jawaban dari paket itu. Nanti kalian sesuaikan, coba lihat lagi jawaban kalian. Kalau misalkan ada yang beda di mana. Tapi saya ingatkan bahwa untuk turunan dari fungsi trigonometri itu bisa bentuknya berbeda sedikit. Tapi bisa bentuk berbeda bukan berarti salah ya. Jadi bisa jadi jawaban itu pun benar. Itu saja. Saya lihat di beberapa kelompok saya lihat jawabannya sedikit beda, tapi itu benar gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Udah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, itu sudah Jelas, Pak. jelas. Sekarang kan kalian saya kasih 10 soal tambahan itu ya. Nah, coba kerjakan ke 10 soal itu sesuaikan dengan kelompoknya dulu, prioritas ya, kerjakan soal 1 kelompok 1, soal 2 kelompok 2 dan seterusnya. Nanti tapi tidak berarti Anda cuma mengerjakan itu ya, karena ada waktu silakan dikerjakan yang lain. Bisa jadi kelompok tertentu tidak bisa mengerjakan soal yang jadi tugasnya. Jadi silakan aja dikerjakan juga kalau ada waktu ya. Anda kira-kira butuh waktu berapa ngerjain ini nih? Saya kasih waktu. Berapa menit kira-kira? Ayo. Sekarang ini 15 menit gitu kira-kira cukup ya? Cukup, Bapak. Ya, 15 menit saya tunggu ya.